Amsal 29 ayat 17 mengatakan, "Didiklah anakmu maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu." This is a good news for you. Life Kit bukan hanya sarana atau wadah yang disediakan oleh gereja agar anak-anak belajar kebenaran firman dan melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tetapi Life Kit juga memiliki kerinduan dengan berkembangnya zaman dan lahirnya generasi-generasi baru. Pastinya setiap orang tua maupun guru-guru sekolah minggu memiliki tantangan dalam mendidik dan menanamkan nilai-nilai berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, Life Kit mengadakan seminar dengan tema komunikasi dengan anak Gen Z dan Alpha dengan tujuan agar setiap orang tua serta guru-guru Life Kit dapat belajar bagaimana cara membangun komunikasi dengan anak-anak sehingga memudahkan mereka untuk dapat menanamkan nilai-nilai dan diterima dengan baik oleh anak-anak. Tanpa adanya komunikasi yang baik, pastinya apapun yang akan disampaikan pasti tidak dapat diterima oleh anak-anak. Berikut ini kita akan mendengarkan kesaksian dari para orang tua yang telah mengikuti seminar tersebut. Jadi beberapa hal yang saya pelajari dari seminar komunikasi dengan anak Gen Z dan Alpha. Yang pertama, di sini ditekankan bahwa generation gap antara orang tua dan anak itu pasti ada. Dan generation gap itulah yang pada akhirnya menyebabkan sering munculnya miskomunikasi antara orang tua dengan anak. Oleh sebab itu, dalam seminar ini ditekankan betapa pentingnya orang tua harus belajar untuk bisa membangun komunikasi yang baik dengan anaknya. Ada beberapa cara yang saya dapatkan bagaimana kita sebagai orang tua bisa membangun komunikasi dengan anak. Yang pertama, paling penting kita harus membangun relasi dengan anaknya melalui family time ataupun melalui dating time secara pribadi dengan masing-masing anak. Dalam proses bonding ini, orang tua harus belajar menciptakan suasana yang penuh cinta sehingga anak dapat menikmati relasi dengan orang tuanya. Jadi kedepannya ketika ada nilai-nilai yang kita masukkan itu akan lebih mudah diterima oleh anak tersebut. Dan juga kita belajar untuk mengakui bahwa setiap anak memiliki perbedaan karakter dan juga memiliki perbedaan kesukaan. Nah, jadi orang tua bisa masuk melalui hal ini dalam pembicaraan-pembicaraan ringan, sehingga pada akhirnya ketika memasukkan nilai-nilai, anak-anak juga bisa lebih mudah untuk menerima apa yang dikatakan oleh orang tuanya. Yang kedua, di sini juga kita diajarkan untuk menyadari kita sebagai orang tua harus mengadaptasi gaya komunikasi dengan anak sesuai dengan rentang usia anak kita masing-masing. Karena di setiap rentang usia anak-anak, mungkin mereka membutuhkan peranan orang tua yang berbeda. Misalnya pada saat anak masih di usia di bawah 6 tahun, mungkin kita sebagai orang tua lebih berperan sebagai gembala yang menuntun anak-anak. Di usia SD, orang tua akan lebih berperan sebagai guru yang mengajarkan nilai-nilai kepada anak-anak. Tapi begitu memasuki usia remaja, peran orang tua akan bergeser lagi. Mungkin kita akan lebih berperan sebagai temannya atau juga sebagai inspirator ataupun motivator. Dan termasuk juga gaya komunikasi ini harus kita terapkan juga ketika kita menyampaikan ataupun mendiskusikan firman Tuhan dengan anak-anak. Jadi pada satu titik akan lebih mudah untuk anak-anak menerima apa yang kita bicarakan dengan mereka. Yang terakhir, di dalam seminar ini saya juga belajar banyak melalui pengalaman langsung dari kedua pembicara, yaitu Bapak Jarod dan Ibu Esther, dalam mengasuh anak-anak mereka. Jadi selain dibekali dengan teori-teori, Bapak Jarod dan Ibu Esther juga banyak bercerita mengenai praktek langsung bersama dengan anak-anaknya. Dan secara pribadi ini menjadi bekal yang sangat berguna bagi saya, terutama karena saya baru saja menjadi orang tua itu selama 2 tahun. Beberapa hal yang saya pelajari dari seminar komunikasi dengan anak Gen Z dan Alpha adalah bahwa setiap anak-anak itu memiliki karakter yang berbeda. Pendekatan antara anak-anak pun
harus berbeda juga. Ini yang saya sendiri alami dengan anak saya yang kecil, Max. Tidak bisa berbicara langsung tidak gitu ya, tapi memang ada pendekatannya sendiri dengan Max. Berbeda dengan Koko yang sudah sekolah di masuk usia SD, sudah lebih mengerti apa yang kita katakan. Di rumah saya juga ada seorang anak, ponakan saya, yang usianya beda 4 tahun dari Gerald. Dan itu memang berbicaranya ya berbeda lagi gitu ya. Dalam seminar tersebut yang saya pelajari, yang saya dapat itu, bahwa kita orang tua ini yang harus bisa menurunkan levelnya kita ketika kita berbicara dengan anak-anak. Nggak bisa mungkin anak 2-3 tahun yang kita berbicara keras. Tapi mungkin ada sedikit pengertian-pengertian yang harus kita sampaikan, mungkin sambil mereka bermain, kita bisa menyampaikan nilai-nilai yang ingin kita sampaikan kepada anak-anak. Orang tua harus bisa meluangkan waktu. Kami orang tua harus bisa mengorbankan waktu kami, memberikan waktu kami untuk anak-anak. Jangan jadikan anak kita itu menjadi beban buat kehidupan orang tua. Anak adalah anugerah, anak adalah berkat yang harus kita syukuri. Anak adalah kepercayaan yang Tuhan kasih buat kita. Jangan jadikan beban. Karena kalau kita menjadikan itu beban, kita sudah membuka rongga, anak itu menjadi tertolak. Jadi para orang tua, sesulit apapun kita, senakal-nakalnya anak kita orang tua harus menerima mereka. Karena mereka pun, walaupun mereka nakal, mereka tetap punya kelebihan-kelebihan yang Tuhan beri buat mereka. Jadi rangkul anak-anak kalian, rangkul anak-anak kita, dan bimbing mereka untuk terus kenal kepada penciptanya. Ajar mereka terus bertumbuh, tertanam, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Shalom! Menjadi orang tua di masa sekarang menurut saya tuh tantangannya sangat berat ya gitu, karena karena anak-anak kita tuh semakin pintar, tapi perkembangan teknologi yang demikian pesat gitu membuat kita sebagai orang tua ini juga harus banyak belajar gitu ya, bagaimana cara kita mendidik, bagaimana cara kita berkomunikasi yang efektif dengan anak-anak kita. Nah, puji Tuhan, Life Kids Bethlehem itu mengadakan acara Zoominar Parenting gitu dengan tema komunikasi dengan anak-anak Gen Z dan juga Gen Alpha. Nah, buat saya pribadi gitu, acara Zoominar Parenting ini sangat bermanfaat dan sangat memberkati gitu ya, karena materi yang disampaikan oleh narasumber Bapak Jarod dan Ibu Esther Wijanarko itu benar-benar kasus-kasus atau masalah-masalah yang memang kita alami sehari-hari gitu ya sebagai orang tua dalam mengasuh anak gitu, dan tips-tips serta saran-saran yang diberikan itu juga hal-hal yang sangat mudah untuk kita implementasikan. Sebagai contoh, saya punya 2 orang anak gitu yang gap usianya sebetulnya cukup jauh ya, yang satu SD, yang satu balita gitu. Selama ini saya itu ketika berkomunikasi dengan mereka, saya pakai cara yang sama gitu ya, ketika ngobrol, ketika saya menasehati, ketika saya menegur, itu caranya sama gitu. Padahal ternyata ada pola komunikasi yang berbeda gitu untuk anak-anak pada setiap rentang usia. Jadi beda cara kita berbicara dengan anak SD dengan cara kita berbicara pada anak balita. Nah, di Zoominar ini tuh saya belajar tentang hal itu gitu. Kemudian narasumber juga memberikan tips-tips tentang bagaimana mengurangi ketergantungan anak-anak kita pada gadget gitu ya. Nah, ini hal yang saya rasa dialami oleh banyak orang tua gitu ya, khususnya di masa pandemi gitu. Jadi buat saya pribadi, Zoominar Parenting ini sangat bermanfaat. Sekali lagi terima kasih kepada Life Kids Bethlehem yang telah menyelenggarakan Zoominar Parenting ini. Harapan saya mudah-mudahan ke depannya Zoominar Parenting seperti ini menjadi agenda rutin gitu ya dari kegiatannya Life Kids, supaya kami para orang tua ini juga bisa teredukasi dan kami juga bisa sama-sama belajar gitu bagaimana kami harus mendidik gitu ya dan mengajari anak-anak kami untuk lebih baik lagi. Demikian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian This is a Good News for You untuk hari ini. Kami terus mengajak semua orang tua yang memiliki anak-anak usia sekolah minggu namun belum bergabung di dalam Life Kids. Untuk dapat segera bergabung di dalam Life Kids GSJA Bethlehem, silahkan hubungi nomor WA yang tertera di bawah ini atau melalui sosial media Life Kids.
Jangan lupa besok kita akan bergabung bersama-sama di dalam ibadah raya GSJA Bethlehem, baik ibadah secara onsite terbatas maupun live streaming di YouTube channel GSJA Bethlehem. Tetap lakukan protokol kesehatan dimanapun kita berada. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.